Kalau kita hidup, kita harus punya visi misi yang jelas. Sebab seseorang yang tidak punya tujuan yang jelas, mau kemana dia? Ada orang yang filosofinya, saya mengalir bersama angin, Pak. Angin itu bertiup entah kemana, terus hilang. Jangan bersama angin. Kita harus bersama Tuhan. Amin. Pagi ini saya mau ingatkan bahwa visi dan misi kita harus jelas. Supaya kita tahu visi misi kita apa dalam hidup ini. Kita harus tahu juga visi misinya Tuhan apa sih datang ke dunia ini. Untuk apa yang maha tinggi datang ke bumi yang kecil sekali. Untuk apa? Ini yang harus dipermasalahkan, dipersoalkan terus menerus. Sebenarnya Tuhan datang itu bukan mendirikan agama. Bukan. Banyak orang tidak mengerti akan hal ini. Tuhan datang itu ingin mengubah setiap manusia menjadi manusia Allah. Man of God. Bukan manusia yang beragama, beragamawi maksudnya. Kalau dalam masyarakat kita disebut beragama enggak masalah. Tapi jangan agamawi. Agamawi ini jelasinya bagaimana ya? Ini panjang lebar. Agamawi itu kalau orang menghadapi setan gitu, dia cari ayat-ayatnya yang lawan setan. Kalau lawan setan, puasa dulu, agamawi. Kalau orang Yahudi pergi keluar kota, kalau mau sembahyang dia cari pakai kompas. Yerusalem di mana ya? Sebab di sanalah ada bait Allah katanya. Padahal bait Allah sudah hancur sekarang. Banyak orang hidupnya agamawi hari ini. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Man of God, manusia Allah. Manusia Allah itu yang seperti apa? Bukan yang seperti orang Yahudi yang hukumnya Taurat, bukan. Kalau orang Yahudi punya syariat-syariat Taurat, maka kekristenan tidak ada syariat. Kenapa? Bapak Ibu mungkin sebagian ada yang ikut PA atau khotbah saya yang lalu. Pada zamannya Yeremia bernubuat bahwa Tuhan akan menaruh hukumnya, Tauratnya, bukan di dua loh batu, bukan di kulit binatang, bukan di perkamen. Aku akan menaruh hukumku, Tauratku, di akal budimu, di hatimu. Itulah manusia Allah. Yang kalau ada apa-apa bukan buka-buka cari ayat haram atau halal ya. Bukan. Tetapi yang pikirannya cerdas, mengerti pikiran Tuhan, mengerti perasaan Tuhan. Yang kalau mau ngomong sesuatu, langsung connect ke Tuhan. Tuhan, ini menyenangkan engkau atau tidak? Yang kalau makan, connect ke Tuhan. Tuhan, makanan ini menyehatkan tubuhku atau tidak? Minum ini boleh atau tidak? Bukan cuma boleh atau tidak, menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Itulah manusia Allah. Kalau di Rehoboth ada istilah corpus delicti. Manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Yang sempurna itu bukan yang diatur oleh aturan-aturan. Sempurna itu artinya matang, dewasa, mengerti, cerdas. Itu sempurna. Sempurna itu tidak bercacat, tidak bercela. Itulah visi misi Tuhan yang sebenarnya. Jadi bukan hanya baik, orang baik, bukan. Sempurna. Makanya kalau Bapak Ibu ngajak saudara-saudara kita, atau teman atau apa, kan kita sering ngomong gini, bertobatlah kau. Lalu dia bingung, memangnya aku jahat apa? Kok disuruh bertobat? Ya mereka memang belum mengerti. Makanya kita harus mengerti lebih dahulu. Bertobat dari apa?
Baik saja tidak cukup. Karena visi misi Tuhan menjadikan manusia Allah. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Yang dalam segala tingkah lakunya menyenangkan Bapa di surga. Untuk kemuliaan Tuhan. Itulah tujuannya. Banyak orang nggak mengerti hal sederhana ini. Bahkan Tuhan berkata begini, kalau orang Yahudi mengagung-agungkan bait Allah yang megah hari itu, katanya Tuhan hadir di sana. Tuhan mengizinkan bait Allah hancur. Makanya kalau kita ke Yerusalem tidak ketemu bait Allahnya sudah. Tinggal tembok baratnya, tembok ratapan. Kenapa bait Allah dibiarkan hancur? Supaya kita menjadi manusia Allah, bukan manusia beragama. Karena kalau bait Allah itu masih ada hari ini, kita semua pasti nabung rame-rame. Sawah dijual. Rumah digadein. Apalagi sepeda dijual. Terus kita pergi ke Yerusalem. Mau berbakti sama Tuhan. Tuhan Yahweh. Karena bait Allah kan katanya Tuhan ada di situ. Makanya Tuhan tidak mengizinkan dihancur, biarin aja. Tapi yang luar biasa, penggenapan dari nubuatan Yeremia. Tubuhmu bait Allah. Katakan amin. Roh Allah tinggal dalam dirimu. Kamu harus jadi anak-anakku. Yang cerdas. Yang akal budinya, akal budi Allah. Yang hatinya Tuhan. Ini luar biasa ini. Cuman sulit dimengerti. Sebagian mengerti dengan akalnya, tapi tidak dengan hatinya. Orang yang benar itu bukan cuma akalnya, tapi hatinya juga. Makanya nubuatannya jelas. Aku akan menaruh hukumku, aku akan menaruh sistemku di akal budimu, di hatimu, supaya kamu jadi manusia Allah, bukan cuma beragama. Itulah yang menjadi visi misi Tuhan sebenarnya. Bagaimana caranya? Tidak bisa otomatis. Ini sudah berkali-kali, bahkan sering sekali dikhotbahkan kalau di Rehoboth. Itu tidak bisa otomatis. Jangan mentang-mentang saya sudah percaya Yesus, Pak. Percayamu seperti apa? Kalau kita percaya Tuhan, pasti ngomongnya nggak sembarangan. Kalau kita percaya Tuhan, pasti mengejar kebenaran. Siapapun yang ngomong. Bukan cuma Pak Eras. Ada beberapa orang ngomong sama saya begini. Pak Winyo, ini ya jemaat segini banyak ini belum tentu loh jemaatnya Rehoboth. Oh iya, saya memang tahu. Ada jemaat lain mungkin sedang mampir. Ya boleh-boleh saja. Oh bukan itu maksud saya, kata dia. Sebagian ini jemaatnya bukan jemaat Rehoboth, jemaatnya Pak Eras. Sebagian lagi jemaatnya Rehoboth katanya. Artinya apa? Kalau Pak Eras yang khotbah, datang rajin. Kalau bukan Pak Eras, asik libur. Gua liburan ke puncak kemana? Loh ini mau cari kebenaran apa mau cari Pak Eras? Saya bingung loh. Pak Eras juga bingung tuh. Kenapa bisa gitu ya? Ya mungkin Pak Eras mempesona sih. Jadi semua orang suka. Itu wajar sih, nggak masalah. Wajar kalau orang cinta gembalanya. Iya dong. Tapi ingat, pembicara tidak hanya Pak Eras. Dan Pak Eras menugaskan banyak pembicara untuk menyampaikan hal lain. Kalau Bapak Ibu nggak ikut, nggak lengkap, Pak Eras waktunya kan terbatas juga. Hari Jumat kemarin, PA di tempat ini, membahas tentang nama Tuhan. Nggak boleh pakai nama Allah katanya. Nggak boleh sebut Yesus. Loh, ini aneh. Orang Kristen ada sebagian yang aneh memang. Ada sebagian yang aneh. Jumat depan ini, seri kedua. Bapak Ibu yang kemarin nggak datang, seri kedua harus datang. Karena penutupan itu semuanya dibongkar habis. Sebab ada gereja tertentu yang pengagum nama Yahweh namanya. Jadi segala sesuatu Yahweh. Kalau nggak Yahweh salah katanya. Dia tidak tahu bahwa nama Yahweh
dipakai untuk nama dewa juga. Orang kalau sok tahu begitu. Makanya Jumat ini datang. Supaya Bapak Ibu juga bisa, kalau ada orang ngomong, nggak boleh lu sebut Yesus. Yesus itu dari Zeus katanya, dewa Zeus. Bapak Ibu bisa jawab, kamu salah. Itu hoax, hoax atau hoax itu bacanya? Hoax ya. Hari ini banyak bener hoax. Di gereja jangan main hoax. Di gereja main kebenaran. Amin. Ya, masalahnya begini Bapak Ibu. Kalau Tuhan visi misinya begitu hebat, manusia disetting supaya sempurna. Caranya bagaimana? Sebab banyak orang bilang, saya nggak bisa sempurna Pak, karena saya manusia biasa. Kalau manusia tidak bisa sempurna, Tuhan nggak mungkin ngomong, sempurnalah kau seperti Bapa di surga sempurna. Nggak mungkin. Hal itu udah jelas logikanya. Manusia bisa sempurna, katakan amin. Kalau nggak bisa, nggak disuruh sama Tuhan. Bisa sempurna. Jadi jangan dikecilkan. Banyak orang itu memandang Tuhan dikotak-kotakan, dibatasi, dikecilkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu ngurusin nama Yahweh doang. Seolah-olah Tuhan itu ngurusin berkat-berkat jasmani doang. Seolah-olah Tuhan itu senang kalau kita beragamawi. Beragamawi itu suka pakaian putih-putih, suka mutih, makanya nasi putih melulu. Apalagi ya, pokoknya rumahnya putih supaya suci. Harafiah. Padahal Alkitab itu luar biasa. Kalau diartikan harafiah, jadi enteng, jadi agamawi, jadi mistik sebagian. Bapak Ibu pernah nggak melihat orang yang pikirannya mistik? Kalau ketemu hurufnya Tuhan, lalu dia pikir ini sakti ini. Kan ada yang seperti itu. Kalau ketemu huruf, waduh Pak itu hurufnya Tuhan. Apa ini bunyinya? Yahweh ya, bukan. Kan nggak ada huruf hidupnya. Bukan Yahweh. Apa? Tidak tahu jawabannya. Tetapi ada orang yang mengira itu Yahweh. Ya boleh-boleh saja. Ada yang mengira itu Yehovah. Itu lebih benar. Yehovah. Boleh. Tapi kalau orang Chinese ngomongnya Yesu, Yehova, masa disalahkan? Semua bangsa di muka bumi ini punya bahasanya sendiri-sendiri. Ketika memanggil yang maha tinggi, macam-macam. Kalau orang Batak apa? Debata. Saya mau belajar bahasa Batak aja. Debata. Kalau orang Jawa, Gusti Allah. Lupa jangan sebut nama Allah Pak. Ini lagi, datang hari Jumat nanti. Banyak orang nggak ngerti ya. Oke, jangan sampai isu utamanya itu dibelokkan, pengalihan isu namanya. Isu utama manusia itu menjadi manusia Allah. Jangan sampai lalu disempitkan, lalu beralih ke isu-isu yang begini nih. Hurufnya nggak boleh diganti Pak. Kok hurufnya jadinya? Mesti belajar kebenaran. Nggak boleh isunya yang utama diganti. Jadi, kalau manusia hidup hari ini tahun berapa? 2017. Cepet ya? Kok udah 7 ya? Apa ya artinya tahun baru itu ya? Kalau angkanya itu nambah, artinya umur kita berkurang. Makanya Bapak Ibu kalau ulang tahun panjang umurnya. Mestinya nggak gitu ya? Makin pendek umurnya kan mestinya begitu. Tapi ya jangan gitu, untuk etika ya boleh deh, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau sekarang tahunnya 2017, lalu ke depan di sini ada nisan, batu nisan. Visi utamanya kan jauh ke depan.
kekekalan. Kalau seseorang memandang kekekalan, orientasinya kekekalan, pasti hidupnya beda. Banyak orang orientasi pikirannya nggak jauh, dekat. Rabun jauh, bisanya baca dekat. Sukanya sesuatu yang dekat, yang di sini nih urusannya. Kan manusia disetting supaya fokusnya jauh ke kekekalan. Tapi banyak orang herannya, dengan mulut mengaku, aku mau ke langit baru, bumi baru. Tetapi dalam prakteknya, dia melakukan sesuatu yang lain. Dia fokusnya belok ke tempat lain. Padahal kita harus fokus ke sana, tapi beloknya ke tempat lain. Sebagian besar manusia mengalami sindrom itu apa ya? Sindroma. Sindrom itu penyakit, tanda kutip. Penyakitnya namanya ini. Nggak tahu sebagian sudah pernah dengar atau enggak. Namanya hedonic treadmill. Penyakit manusia secara umum. Hedon artinya kesenangan. Dunia. Hedon. Treadmill, tahu treadmill enggak? Yang alat olahraga, yang kalau disetel pelan kita harus pelan, tapi kalau disetel kencang kita lari kencang. Tapi lari sekencang-kencangnya juga nggak akan maju, tetap di situ, tetap di tempat. Dunia ilmu pengetahuan, psikologi, itu membuktikan bahwa banyak manusia mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Jadi bukan mencari kekekalan, mencari kebahagiaan. Dengan berbagai cara. Sebagian besar mencari harta dunia. Sebagian besar melampiaskan hawa nafsunya. Sudah punya istri 1, pengen 2. Sudah 2, pengen? Kok terus, Bu? Udah 3, pengen? 4. Sampai kapan habisnya? Mau 1 lagi, yang 1 diganti. Biar tetap 4. Waduh, manusia nggak bisa puas. Nggak bisa puas. Ternyata dalam suatu penelitian psikologi, diteliti di situ, manusia yang tadinya gajinya UMR 3 juta di Jakarta tapi diwawancara, happy nggak Pak? Ya pas-pasan deh gitu. Setelah dia naik gajinya 5 juta. Di interview lagi, gimana? Happy gak? Enggak juga lah, biasa aja. Loh, kenaikan gaji gak menambah kebahagiaan. Tapi itu kan dikit Pak. Oke, ada survei yang mewawancara orang yang menang lotre. Dapat 10 M. Diwawancara dia. Apakah Bapak bahagia? Iya dong, 10 M. Yes, gitu. Bahagia. Dicatat tanggalnya sama kebahagiaannya. Oke. 6 bulan kemudian disamperin lagi. Bapak masih bahagia? Enggak, biasa aja. Udah hilang kebahagiaannya. Ini fakta loh. Enggak ada orang yang bisa bahagia dengan harta dunia. Enggak ada. Nah masalahnya udah tahu begitu, semua orang lari di treadmill hedonic ini. Hedonic treadmill. Semua orang, aku ingin kaya, aku ingin kaya, aku ingin kaya. Wah, terus mengejar sampai akhirnya mati. Padahal ini sia-sia. Lari sekencang apapun gak akan maju. Itulah hedonic treadmill. Gak bisa. Makanya kalau lagu yang terakhir tadi dinyanyikan, itu solusinya gak bisa hedonic treadmill itu mau belajar kebenaran, tapi penyakitnya hedonic treadmill. Ingin mengejar kebahagiaan dengan berbagai caranya sendiri. Gak bisa. Karena manusia tidak disetting untuk itu.
Tidak bisa. Manusia disetting hanya bahagia kalau bersama Tuhan. Seorang ahli matematika atau fisika namanya Pascal. Pascal, ilmuwan dulu banyak yang rohani loh. Pascal berkata manusia diciptakan, sebenarnya ada rongga kosong di dalam dirinya. Yang tidak bisa diisi oleh dunia ini. Hanya bisa diisi oleh Tuhan. Bapak Ibu mesti sadar mulai pagi ini, siang ini. Di dalam rongga diri kita itu, jangan dibiarkan kosong. Sebab kalau kosong, bisa dimasukin yang lain. Banyak orang terperangkap dalam jebakan hedonic treadmill tadi. Pengen happy, dia kejar sana, kejar sini. Dia sabet sana, sabet sini. Gak tahu umurnya nambah terus. Kita bisa mati setiap saat loh. Ya, kita bisa mati setiap saat. Kita mesti siap-siap nih. Ini, hari kematian kita itu tidak jelas tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa. Makanya kita mesti selalu mengingatkan diri sendiri. Ngaca, tanya, bro, kapan kamu mati? Tanya, kapan kamu mati? Ingat loh, sebelum mati mesti sudah benar. Amin. Kemarin saya melayani kebaktian penghiburan. Seorang kenalan baik, tiba-tiba serangan jantung. Tiba-tiba serangan jantung. Saya tanya ke istrinya, Ibu, bagaimana Pak ini, Bapak ini? Oh, dia dari Senin sampai Senin Pak, mengejar kebenaran. Wah, udah pasti ke surga. Karena dia sudah lama siapkan diri. Dia sering ngomong sama istrinya, nanti aku duluan ya. Istrinya bilang, jangan, aku duluan aja. Enggak, pasti aku duluan. Dia sudah siap-siap mau mati. Mestinya setiap orang siap loh. Ada orang yang tidak siap mati. Tapi jangan salah mengerti ya, ini yang mati melulu yang diomongin. Gue jadi frustasi. Salah. Yang dimaksud mati itu bukan frustasi. Bapak Ibu pernah tahu permainan game yang namanya monopoli enggak? Tahu ya? Bapak Ibu kalau main monopoli, aku beli gedung, aku beli saham, jadi orang kaya. Betul enggak? Jadi orang kaya. Bikin pabrik, terus jualan ini itu. Setelah itu, hatinya terikat enggak sama uang-uangan itu? Enggak kan? Ini cuma permainan, ditaruh lagi, dibungkus, sudah. Lah hidup ini yang benar begitu. Kita kerja keras cari duit yang sebanyak mungkin. Kita tampilkan diri kita, anak Allah yang maha tinggi. Yang baik sama semua orang. Yang baik, yang bukan cuma baik, sempurna. Tampilkan itu, ini hanya permainan. Jangan melekat pada hartanya. Percuma mau ngapain. Kayak main monopoli itu loh. Jadi kalau tanpa beban gitu, bisnis, dapat uang ratusan juta. Jangan matanya langsung hijau. Kayak main monopoli aja, 100 juta ya udah cuma uang-uangan kok. Kan cuma uang-uangan. Kalau mati dibawa nggak? Saya belum pernah lihat loh. Orang kalau mati ya, terus uangnya dibawa. Nggak pernah. Yang saya lihat gini, kalau mati ya jasnya dibawa. Dikasih Alkitab lagi. Waduh, disuruh baca Alkitab apa di sana? Tapi nggak ada loh yang uang ditaruh di situ. Rumah apalagi nggak ada. Kalau orang mati nggak ada yang bisa dibawa. Makanya ketika hidup jangan mengejar hedonik itu. Jangan bersifat hedonik. Ngejar sesuatu yang membahagiakan dirinya. Gak bisa, udah gak usah kejar. Itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus. Hidupmu letih lesu dan berbeban berat. Kamu mengejar hal yang sia-sia. Kenapa manusia bisa begitu? Tradisi nenek moyang. Kita lihat orang lain mengejar kekayaan, aku juga. Manusia lihat, oh yang sukses itu yang kaya, aku juga.
itu kan diturunkan lewat tradisi. Karena manusia itu pada dasarnya belajar dari meniru. Meniru. Makanya itulah yang akan diputuskan oleh Tuhan Yesus. Jangan lihat tradisi, lihat kebenaran. Lihat aku. Matikan dagingmu. Kamu hidup letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Kamu mengejar yang sia-sia. Setiap hari kamu kejar harta itu. Kamu tidak kejar kebenaran. Akibatnya kamu letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Aku akan memberikan perhentian bagimu. Supaya kamu berhenti dari cara hidupmu yang hedonik tadi itu. Sia-sia kamu mengejar. Kayak lari di treadmill, gak bisa maju. Capek akhirnya. Kamu capek, keinginanmu banyak, capek. Banyak orang bermasalah hidupnya karena dirinya sendiri. Rugi, udah baik-baik suami istri. Istrinya udah cantik. Suaminya bisa loh, lirik-lirik yang lain lagi. Itu cari penyakit apa enggak? Ayo kasih tahu saya. Ibu-ibu seneng. Ibu-ibu seneng banget tuh kalau begitu. Itu namanya cari penyakit. Nanti kalau ditinggal seluruh keluarganya nangis-nangis. Udah tua gak bisa makan, nangis-nangis. Ke pendeta, Pak, doain Pak. Udah telat. Jangan buat dosa dari awal, kan mestinya begitu. Jadi gak perlu menghadapi masalah yang tidak-tidak. Tapi itu gak cuma suami loh Bu. Istri zaman sekarang gak mau kalah. Emansipasi katanya. Ada suami baik-baik, istrinya sering pergi. Katanya belanja. Lah belanja kok sama suami orang. Kalau belanja sendirian ya gak apa-apa lah ya. Belanja sama suami orang. Capek deh. Error. Manusia itu error. Alkitab berkata begini, malaikatku saja bisa sesat, bisa toholah, bisa error. Manusia hari ini banyak yang error. Kalau Bapak Ibu rajin ke gereja seperti ini, buat apa kalau masih error? Ibarat komputer error, mau punya komputer error. Komputer kalau error tuh dipakai ditekan A keluar B. Ditekan C keluar E gitu. Loh kok bisa ngomong dia ya? Error. Manusia juga begitu. Visi misi Tuhan jadi manusia Allah. Lah kok error? Manusia Allah itu ngadepnya ke sana, ini malah ke sini. Wah, ngejarin harta. Kalau Bapak Ibu hari ini dikasih harta banyak, itu milik Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan. Bukan hanya gereja loh ya, yang maksud Tuhan ya. Banyak. Pekerjaan Tuhan ada di gereja, melalui Bapak Ibu sendiri, macam-macam. Jangan pelit. Banyak orang boros kalau untuk keperluan dirinya sendiri. Tapi pelitnya minta ampun kalau untuk orang lain. Mulai hari ini dibalik. Harus pelit sama diri sendiri. Boros sama orang lain. Untuk latihan doang. Sebenarnya boros kan gak boleh ya, gak boleh. Tapi karena saking pelitnya, mesti dibalik dulu. Kok banyak yang ketawa ya? Ketawa ini tersinggung atau bagaimana ini? Iya. Introspeksi diri. Pelitnya minta ampun. Malesnya juga minta ampun. Baca Alkitab gak mau setiap hari. Maunya apa? Baca Alkitab kok gak mau? Hanya Alkitab yang bisa memberikan kebenaran ke kita, yang bisa menguduskan kita. Visinya Tuhan itu hanya bisa dilaksanakan kalau manusia menguduskan dirinya dengan bantuan Roh Kudus. Kalau salib Tuhan mengubah status manusia dari anak dunia,
menjadi milik Tuhan. Tapi ini masih notos, masih anak gampangan. Kalau orang ditebus, asik aku jadi anak Tuhan. Nanti dulu anak Tuhan yang seperti apa? Kalau anak gampangan, buat apa? Makanya harus dilanjutkan. Jangan bilang, sudah selesai Pak pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai di kayu salib. Pekerjaan kita yang belum selesai. Katakan amin. Itu sebabnya dikasih Roh Kudus. Supaya kita melanjutkan keselamatan. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itulah sebenarnya supaya jadi huios. Itu visi hidup kita itu cuma itu. Seorang huios pasti hidupnya tidak aneh. Tidak agamawi, bukan. Segala sesuatu kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah huios. Banyak orang hidup masih notos. Terjebak dalam ini, hedonic treadmill. Mau hidup enak, asik, ikut Tuhan diberkati. Dia tidak merasa bahwa hidupnya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita jujur mau ngecek diri, apakah hidupku sudah memuliakan Tuhan dalam segala hal? Itu mesti dicek masing-masing diri kita. Kalau belum, cepetan berubah. Sebab kita bisa mati setiap saat. Bisa nggak mati setiap saat Bapak Ibu? Bisa ya? Kan kita nggak tahu siapa duluan nih. Siapa duluan kira-kira ya? Nggak penting siapa duluan ya. Yang duluan, ya kalau misalnya saya duluan deh daripada saya nunjuk orang kan. Kalau misalnya saya duluan nih, sebelum saya menutup mata, kan ada Bapak Ibu yang datang tuh. Paling saya ngomong aja begini, Pak, Ibu, saya duluan ya berangkat. Saya tunggu di sana. Karena pasti nyusul kan? Kecuali pulangnya ke tempat lain. Kalau pulang ke tempat lain ya sorry kita nggak ketemu. Kita maunya pulang kemana ya Pak? Ke surga ya? Ke LB3? Ke surga. Jangan, apa namanya ya? Jangan berfantasi bahwa aku sudah benar. Lu dicek terus setiap hari. Perkarakan terus, fokuskan terus hidup kita. Apakah aku sudah benar ya Tuhan? Apakah baik aku ngomong, makan, apapun sudah benar ya Tuhan? Kan gitu mestinya. Kalau jemaat Rehoboth tuh biasanya sudah pintar firman. Karena sering kan dengar khotbah. Tapi pengetahuan aja nggak cukup. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan mengubah pengetahuan, ilmu menjadi rema. Menjadi tindakan konkret. Nah itu nggak bisa dipelajari lewat khotbah begini. Harus setiap hari. Harus setiap hari. Saya berapa hari yang lalu belajar sesuatu. Tanggal 2 saya ke Kalimantan. Pulangnya tanggal 7 Januari. Jadi baru berapa hari yang lalu. Di Kalimantan, pulang ke kampungnya istri saya. Itu Bapak Ibu tahu Pontianak ya? Pontianak ke arah barat, ke arah laut, itu kota apa? Singkawang. Singkawang ke atas, menyusuri laut sampai ke kota Sambas namanya. Nah, antara Singkawang dan Sambas ini ada satu desa, namanya Sempalai. Gak pernah dengar kan? Saya dulu juga gak pernah dengar. Sejak married sama istri saya baru dengar. Sempalai, di situ tidak ada air. Gak ada air loh, gak ada air bersih. Saya dulu pertama kali bingung juga ya, tapi setelah yang kemarin udah berkali-kali jadi nggak bingung lagi. Jadi kalau mandi ambilnya dari di sawah-sawah itu kan ada genangan yang digali sengaja. Ada airnya, butek ya Pak pasti. Itu dimasukkan ke kamar mandi. Itu ke kamar mandi. Nah, ketika mandi, waduh, kok butek begini ya? Kan di Jakarta biasa air bersih. Butek ya. Pas hujan,
kita nadah air hujan di tong. Tongnya penuh. Dapat air bersih nih, mantap nih. Tapi kan nggak boleh boros-boros. Jadi bawa ember kecil, seember kecil gitu, saya masuk ke kamar mandi. Saya taruh, udah mandinya pakai air ini nggak usah lihat dah. Sabunan semua. Habis itu air bersihnya ini pelan-pelan, kricik, supaya cukup maksudnya. Cuman kadang-kadang saking disayang-sayangnya malah jatuh. Bubar malahan, ya, aduh. Nah, di situ saya belajar. Kita itu tidak bisa loh menghayati pakai teori. Saya menghayati air bersih ini begitu berharga banget ya. Coba saya sampai Jakarta gini terus saya bayangkan berharga ya. Gak bisa. Karena banyak air bersih. Tapi begitu sampai di sana menghayati bener loh. Sampai mandinya itu kricik, pelan bener gitu, disayang-sayang. Supaya cukup. Akhirnya bersih. Sama, dalam segala hal, kita nggak bisa belajar tanpa praktek. Learning by doing. Bapak Ibu mau praktek nggak? Amin? Kalau ngomongnya amin, bener-bener amin loh ya. Nanti pulang dari sini, baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Harus. Kalau enggak percuma. Ya. Jadi tujuannya huios. Teorinya sih gampang. Teori sih sebenarnya gampang. Prakteknya yang sulit. Sangat sulit, bukan cuma sulit. Yang heran tuh begini. Manusia sudah tahu loh sebenarnya tujuan kita kekekalan. Tujuan kita Tuhan. Kenapa dia suka meleset ke tempat lain ya? Apa yang dicari? Kenapa orang cari duit begitu luar biasa melupakan surga? Bukan berarti gak boleh cari duit loh ya. Cari duit yang banyak untuk Tuhan. Cari duit yang banyak, sekolahin anak setinggi mungkin. Kasih saudara, kasih orang tua. Bahkan yang bukan saudara, teman, itu pun saudara kita. Yang gak bisa sekolah, sekolahin. Cari duit yang banyak untuk Tuhan. Itu artinya untuk Tuhan itu. Jadi alat di tangan Tuhan. Ada amin gak? Yang belakang kok gak ada yang amin ya? Amin ya. Bapak Ibu bertobat, jangan pelit. Kalau kekurangan, gak usah kasih persembahan. Gak masalah kok. Tapi kalau kelebihan, terserah situ. Gak mau ngasih, gak bisa ngomong saya. Kan gak enak ya. Bukan berarti khotbah ini pesanan loh ya, bukan. Saya cuma mau menyadarkan kita semua itu dilihat hatinya sama Tuhan. Ya, jangan punya pikiran negatif. Banyak orang punya pikiran negatif. Persembahan kita buat apa itu Pak? Buat apa yang ngomong sama kita nanti kita jelasin. Apa kurang jelas misi, yang kemana aja kita bagi gratis. Bisa ngomongin di belakang loh. Waduh boros ini loh. Boros. Boros apanya? Kamu jangan ngomong sembarangan loh, bisa dituntut. Hari ini kan lagi musim tuntut-tuntutan. Gak boleh ngomong sembarangan ya. Tapi kalau di sini enggak kok, kan kita saudara. Salah ngomong enggak apa-apa, saudaraku salah ngomong. Tapi jangan diulang lagi. Masa salah diulang-ulang? Iya kan? Yang saya mau ingatkan gini loh, hedonic treadmill ini udah semua orang, hampir semua orang. Padahal waktunya pendek, kita tahu 70. Itu pun kalau sampai, enggak semua orang sampai 70. Di Jakarta ini 50, 60 sudah banyak yang berangkat. Saya nggak ngomong pulang. Kalau pulang kan ke tempat surga. Pulang ke tempat lain maksudnya, berangkat. Singkat, kalau di Rehoboth itu ya, khotbahnya itu dalam bentuk lagu juga kan. Dalam bentuk lagu juga. Bapak Ibu kalau nyanyi diresapi dong. Kata-katanya, bukan cuma nadanya tok yang enak.
Itu yang hari-hari hidup tuh. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup kita itu singkat. Maksudnya kalau kita nyanyi lagu itu, kita ingat, iya ya singkat ya Tuhan. Iya ya singkat ya. Gitu diingat-ingat terus. Banyak orang keluar dari sini ya, terus lupa gitu. Bahwa singkat. Ingatnya cuman kalau di gereja. Waduh. Itu ya uang yang dikejar-kejar itu. Buat beli apa saya mau tanya? Buat beli apa? Saya butuh uang banyak Pak. Buat beli apa? What money can buy? Ada yang bisa jawab? Apa yang bisa dibeli dengan uang? Banyak juga sih. Tapi ingat. Contohnya. Uang bisa beli ranjang. Betul? Bisa beli tidur yang nyenyak enggak? Enggak bisa. Perhatikan tuh, fisiknya bisa dibeli, batiniahnya enggak bisa. Betul ya? Uang bisa beli apa? Komputer? Bisa. Bisa beli kepandaian? Enggak bisa. Hal-hal itu enggak bisa dibeli. Uang bisa beli apa lagi? Bisa beli pasangan enggak Pak? Kenceng bener bisanya. Oh bisa ya. Aduh. Dalam bahasa vulgarnya begini. Uang bisa beli seks. Tapi tidak bisa beli cinta sejati. Cinta gak bisa dibeli. Istri bisa dibeli. Cinta gak bisa dibeli. Uang bisa beli Alkitab. Tapi gak bisa beli surga. Ada amin gak ya? Makanya kalau kita cari uang sebanyak mungkin, mesti ngerti. Ini bisa buat beli ini, tapi nggak bisa buat beli yang ini. Jangankan soal surga. Uang bisa beli makanan, obat. Bisa beli kesehatan nggak? Nggak bisa. Sorry, not for sale. Tidak dijual. Harus dilakukan. Iya kan? Tapi ironinya, orang mengejar uang. Mengorbankan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu sebenarnya bodoh loh. Mengorbankan, mencari uang, mengorbankan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu bodoh loh sebenarnya. Mestinya mengejar uang untuk mendapatkan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bukan membeli gak bisa. Untuk mendapatkan, artinya uang ini dipakai untuk sesuatu yang lebih besar. Persembahkan untuk Tuhan. Ya. Amin. Mulai sekarang kalau ada kelebihan uang mulai praktek. Ini aku mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Apa pilihannya? Cari bergumul dengan Tuhan. Gereja ada pekerjaan, misi. Di saudaraku ada yang gak bisa makan. Ada yang gak bisa sekolah. Ada yang gak ngerti kebenaran, jangan dikasih duit. Dikasih firman. Tapi yang kelaparan, kasih makanan, baru dikasih firman. Jangan orang udah kelaparan, sini ku kasih kebenaran. Itu orang gak bener itu, pelit pasti. Orang kelaparan bukan dikasih pertolongan pertama, dikasih kebenaran. Makanya Tuhan Yesus kasih makan dulu kan semua. Sudah kenyang fisiknya, baru dihantam rohaninya. Amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Belum selesai. Kalau amin udah yes gitu. Dikit lagi. Jadi ya Bapak Ibu, kalau waktunya kita singkat, kita mesti serius. Amin. Mesti serius. Tanpa keseriusan kita nggak bisa jadi sempurna. Nggak bisa. Tidak ada kemungkinan menjadi sempurna tanpa serius. Tanpa serius. Untuk serius tidak boleh lupa.
sedetik pun bahwa kita anak Tuhan. Enggak boleh lupa. Enggak boleh lupa. Bagaimana caranya supaya tidak lupa? Bapak Ibu bagaimana? Supaya tidak lupa bahwa kita itu disetting sempurna. Salah satunya ya jangan lupa. Terus gimana tuh? Lah terus apa kita ingetin saya ikut Pak Yosua terus ya, jangan lupa ya Pak, jangan lupa ya. Kan enggak begitu. Diri sendiri mesti mengimpartasi diri sendiri. Kan kita enggak 24 jam di gereja. Mesti mengimpartasi diri sendiri. Melalui apa? Salah satunya melalui lagu-lagu Rehobot. Lagu yang lain ada, pilih yang baik. Ada. Supaya tidak lupa, ingat terus firman Tuhan. Lakukan terus setiap saat, hayati. Kan ada lagu itu tuh. Tuhan tolong ingatkan ku terus. Hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang. Tiada yang tetap bertahan, segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku singkat, tak tahu kapan akhirnya. Sampai sempurna berkenan di hati. Kalau orang suka bersenandung lagu-lagu yang sehat secara rohani, dia ingat terus. Sambil nyetir ya, sambil nyanyi, Tuhan tolong. Gak usah teriak-teriak, pelan-pelan juga boleh. Atau setel lagu rohani, kan bisa, sudah ada CD-nya, pulang. Ya, pulang, ingat, pulang jangan ngelayap. Banyak orang suka ngelayap soalnya. Lagu-lagu yang memberkati itu pasti mengimpartasi diri supaya serius. Ya, amin. Itu yang perkarakan dirimu itu di nada apa itu? Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian. Amit-amit jangan sampai ke sana. Itu neraka, saya kasih tahu. Makanya kita mesti fokus ke depan, jangan fokus ke tempat lain. Fokus ke depan, serius. Baik aku hidup maupun mati untuk Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sehingga kalau kita sudah serius habis-habisan, baru refnya boleh dilanjutkan. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Enak ya kalau kita bisa pulang bersama ya. Enak loh. Jadi kalau
Kapan kita mati nggak penting. Bagaimana matinya nggak penting. Siapa yang nganter nggak penting banget. Siapa yang jemput, nah itu penting. Sangat penting. Iya dong, diulang-ulang, sangat penting. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini sudah jamnya ya. Soalnya ada yang kayaknya kok sudah Pak, sudah. Enggak ya? Oke ya. Saya cuma mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti rajin mengejar kebenaran. Kebenaran itu nggak bisa dipelajari dalam waktu singkat, nggak mungkin. Tidak mungkin. Kebenaran itu dipelajari waktu kita hidup sampai kita mati. 24 jam. Nggak boleh kurang dari itu. Makanya mesti rajin datang ke seminar, PA ya. Seminar yang tanggal 21, Sabtu 21 Januari ini, itu ingat ya, biasanya seminar kan pagi. Ini sore, jam 4 sore saya ingatkan. Supaya tidak lupa, jangan sampai pagi-pagi datang. Belum mulai. Sore jam 4 ya. Terus saya ingatkan juga, Jumat ini PA di tempat ini, saya sengaja siapkan bahannya tentang nama Tuhan. Bahan itu belum pernah dibagikan sih. Supaya ibu-ibu terbuka bahwa kita hidup itu bukan soal nama huruf itu, bukan. Itu pengalihan isu loh sebenarnya. Isu yang sebenarnya luar biasa. Dialihkan ke huruf-huruf. Ini loh ya hurufnya harus ini harus ini. Kalau ngomong harus Bapak Yahweh, gak boleh yang lain. Ya kalau Bapak Agus ya gak boleh. Oh, mesti hormat kita. Tapi seingat Tuhan Yesus gak pernah ngajar Bapak Yahweh. Tuhan Yesus ngajarnya Bapa kami yang di surga. Gak pernah sekalipun dalam hidupnya Tuhan Yesus ngomong Yahweh. Gak pernah. Di seluruh perjanjian baru gak ada Yahweh. Yang ada Yah, haleluya. Itu pun disingkat Yah. Jangan dialihkan isunya. Isu utamanya itu kita, akal budi dan hati kita sudah benar belum seperti yang Tuhan mau. Sudah cerdas belum mengerti kebenaran? Hatinya sudah hatinya Tuhan belum? Itu inti utama misi seumur hidup. Jadi kalau tahun baru sering ditanya resolusinya apa? Kan bikin resolusi tahun baru. Wah saya mau punya jodoh Pak tahun ini. Punya jodoh. Ya boleh-boleh aja tapi itu bukan resolusi. Itu keinginan. Resolusi itu harus aku mau sempurna Pak. Itu benar-benar resolusi. Itu resolusi yang Tuhan inginkan seumur hidup. Jadi kalau gereja ditanya, apa Pak visi misinya? Jawabannya itu terus. Visi misinya menjadikan manusia Allah. Seluruh jemaat dijadikan manusia Allah. Yang mengerti pikiran perasaan Tuhan. Yang dikenakan dalam hidupnya. Yang kecerdasannya kecerdasan Allah. Yang diinginkan oleh Tuhan maksudnya. Yang kalau menghadapi masalah, tahu solusinya. Tuhan pasti maunya begini, bukan begitu. Itulah dia, manusia Allah. Cerdas. Bukan menurut Taurat atau syariat-syariat Taurat, bukan. Ini, Bapak Ibu ini ada amin gak ya? Amin ya. Mulai hari ini jangan berlaku bodoh, toholah namanya. Jangan berlaku error. Kalau nggak sengaja buat error masih lumayan. Nggak sengaja error lalu begini. Aduh Tuhan, aku tadi lagi error Tuhan. Kalau komputer error di restart. Diulang, dimatiin, hidupin lagi. Error. Tapi jangan sengaja error. Kalau sengaja error dibuang loh sama Tuhan. Kamu itu diampuni itu untuk diperbaiki. Bukan diampuni terus diampuni seterusnya. Banyak orang begitu, asik aku diampuni, udah selamat. Selamat apanya, ngomong aja sembarangan selamat. Hobinya menyebarkan hoax di net, di internet maksudnya. Hoax. Orang yang benar ngomongnya straightforward. Kebenaran yang kebenaran. Gak mungkin kebenaran diputar-putar. Orang yang baru belajar, itu seperti mahasiswa. Ngomongnya muter-muter.
ngomongnya pakai teori. Nggak boleh juga seperti dosen. Loh kok ketawa? Maksudnya apa nih? Aduh, kayaknya satu frekuensi ya. Loh iya serius, kebenaran itu straightforward loh. Kalau ada orang yang ngomong, Pak Yosua, kebenaran itu apa Pak? Kebenaran itu ya, suatu hari. Gayanya dosen. Suatu hari. Apa lagi suatu hari, suatu hari? Kebenaran itu ya kebenaran, bukan kepalsuan. Mesti straightforward. Tuhan ngomong apa? Anakku tidak curang. Semua orang yang curang bukan anak Allah. Anak Allah harus tampil apa adanya. Straightforward ngomongnya. Gak boleh seperti mahasiswa, gak boleh seperti dosen. Maksud saya seperti Tuhan. Ya, amin. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan.